Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fatona dari kelompok 2 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan video presentasi materi kelompok kami yang berjudul Nusyud. Pertama yaitu pengertian nusyud. Kata nusyud dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata nasyaja yansuju nusyujan yang berarti duduk kemudian berdiri dari menonjol, menentang atau durhaka. Dalam konteks pernikahan, makna nusyud yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Arti lain dari nusyud adalah membangkang. Menurut Slamet Abidin dan Haji Aminuddin, nusyud berarti durhaka. Maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Menurut Al-Qurtubi, nusyud adalah mengetahui dan meyakini bahwa istri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah daripada taat kepada suami. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Al-Bajuri dikatakan bahwa nusyud adalah keluar dari ketaatan secara umum dari istri atau suami atau keduanya. Dari beberapa definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nusyud adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan nusyud ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun istri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan nusyud. Demikianlah penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Dasar hukum nusyuz. Dalam firman Allah pada Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Hukum nusyuz dalam Islam. Masih mengutip ketika istri berbuat nusyuz, Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa perbuatan nusyuz termasuk dari dosa besar. Dosa besar yang ke-47, yaitu perbuatan nusyuz seorang istri kepada suaminya. Tak hanya mendapat dosa besar, nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qorib, yang artinya, ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah. 2. Macam-macam nusyuz. Nusyuz terbagi menjadi dua, yaitu nusyuz istri terhadap suami dan nusyuz suami terhadap istri. Nah, yang pertama, nusyuz istri terhadap suami adalah bermakna kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya bagaimana sih cara mengatasi nusyuz istri agar tidak sampai terjadinya perceraian. Nah, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang sebagaimana artinya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Ingat, yang pertama nasihati mereka. Jika tidak mempan, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur. Kemudian pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, dari situ wajib nih bagi para suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istrinya. Dia terus terang dengan mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebabnya yang membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya. Nah, yang kedua adalah nusyuz suami terhadap istrinya. Nah, yang kedua ialah nusyuz suami terhadap istri. Kemungkinan nusyuz tidak hanya terjadi dari pihak istri, namun bisa juga dari pihak suami. Selama ini disalahpahami bahwa namun itu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha.
wassulhu khair wa uhdiratil anfus wasyuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang sebagaimana artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban bersifat materi, nafkah, atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi. Kemudian bersikap kasar akan kepadanya, bertingkah laku kasar, dan lain-lain. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kewajiban suami terhadap istri adalah yang pertama ialah memberikan sandang dan pangan. Kemudian yang kedua, tidak memukul wajah jika istri sedang nusyuz. Ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Dan yang keempat adalah tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Ashkari Nasution dari kelas 12 Ilmu Agama 1. Saya dari kelompok 2 mata pelajaran fikih akan menjelaskan tentang ciri-ciri nusyuz. Dalam rumah tangga, kita mungkin mendapatkan peristiwa-peristiwa seperti seorang istri tidak taat dan tidak melakukan kewajiban kepada suaminya. Dalam istilah agama, dalam istilah fikih, kejadian ini disebut dengan nusyuz. Adapun ciri-ciri nusyuz ialah tidak taatnya seorang istri pada suami, tidak melakukan kewajiban seorang istri kepada suami, yang berujung pada nantinya istri tersebut akan masuk neraka. Di presentasi kali ini sudah saya jelaskan dan paparkan di materi PPT yang dibuat oleh kelompok 2 hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan perilaku nusyuz seorang istri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh dari nusyuz. Yang pertama, apabila suami menyuruh untuk menutup aurat, ia enggan melakukannya. Yang kedua, tidak mau tinggal dengan suami. Yang ketiga, keluar rumah tanpa izin suami. Yang keempat, enggan menunaikan kewajiban sebagai seorang Islam seperti mendirikan sholat dan sebagainya. Yang kelima, menjauhkan diri dari suami. Yang keenam, enggan memenuhi kemauan suami. Yang ketujuh, tidak memelihara kehormatan. Yang kedelapan, tidak menjaga amanah. Yang sembilan, tidak merahasiakan perhubungan suami. Dan yang 10, enggan memenuhi hasrat suami. Itulah tadi contoh-contoh dari nusyuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najah Hairia. Saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian nusyuz. Untuk menyelesaikan pertikaian atau konflik rumah tangga, tidak lepas dari rujukan kita pada Al-Quran, terutama surah An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan tentang konflik dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah nusyuz atau membangkang. Nusyuz ada kalanya lahir dari istri, ada kalanya muncul dari suami, dan ada kalanya lahir dari keduanya. Ayat tersebut juga memberikan solusi konkret kepada kita dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Berkaitan dengan nusyuz, Allah memberikan petunjuk bahwa suami boleh memukul istri yang durhaka asalkan tidak membekas atau catat. Ulama fikih membagi ad-darbu atau pukulan menjadi dua, yakni ad-darbu al-mubarid atau pukulan keras, dilarang atau diharamkan karena dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian, mematahkan tulang, kerusakan pada suatu anggota tubuh, merobek kulit atau mencederainya. Yang kedua, ad-darbu ghairu al-mubarid atau pukulan ringan, diperbolehkan karena tidak berdampak pada kematian, tidak mematahkan tulang, tidak merusak anggota tubuh, tidak robek kulit atau mencederainya. Sekian, terima kasih.